Kita ulang kembali sejumlah berita pilihan dari Bali. Sebelas dari 17 anak penderita gagal ginjal akut yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Prof. Ngurah Denpasar meninggal dunia. Sesosok jenazah perempuan yang ditemukan warga mengapung di tengah laut di perairan pantai Sanur, Denpasar. Seorang sopir mobil ambulans ditangkap polisi karena menganiaya seorang penjaga portal pintu parkir sebuah rumah sakit di Denpasar. Jalan. Seorang sopir mobil ambulans ditangkap polisi karena menganiaya seorang penjaga portal pintu parkir sebuah rumah sakit di Denpasar. Korban Kadek Yudiana dianiaya dengan sebilah pisau sehingga menderita luka di tubuhnya. Tersangka I Gusti Lanang Agus Parianta mengaku kesal karena korban asik bermain telepon seluler saat diminta membuka portal pintu parkir. Yang bersangkutan melakukan kejahatan atau melakukan tindak pidana ini dikarenakan yang bersangkutan dengan motif merasa kesal. Jadi pada saat dini hari itu korban mengantar istrinya. Kemudian setelah sampai portal melihat korban atas nama KY menyampaikan maksudmu apa. Nah, kemudian tersangka sendiri kemudian karena merasa tidak, karena pada saat mengetuk itu membiarkan atau tidak merespon. Nah, kemudian yang bersangkutan korban membiarkan korban mengajak duel. Kemudian terjadilah penusukan oleh pelaku. Kurang lebih seperti itu. Jadi ini motifnya emosional belaka. Kemudian setelah itu terjadilah perkelahian, yang kemudian sebelum perkelahian pelaku mengambil pisau di rumahnya. Tersangka dijerat dengan pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Petugas Satuan Reserse Narkoba Polres Jembrana menangkap 2 tersangka pemakai sabu-sabu. Penangkapan kedua tersangka dilakukan di wilayah Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara. Kedua tersangka ditangkap saat mengambil paket narkoba dari seorang pengedar yang masih buron. Penangkapan keduanya berdasarkan laporan masyarakat yang menyebut mereka sering bertransaksi sabu-sabu. Itu berawal dari informasi masyarakat bahwa di wilayah Banjaranyar, Desa Batu Agung, Kecamatan Jembrana, Kabupaten Jembrana itu sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh tersangka inisial tadi, yang inisialnya IBKA alias Gus Gobler, dan selanjutnya tim Opsnal Satres Narkoba yang dipimpin oleh Kasat Narkoba AKP Kemang Rente itu melakukan penyelidikan terhadap yang bersangkutan. Nah, kemudian sekira pukul 22.30 yang bersangkutan ini terpantau melintas di daerah Ketulampo, terusan Kelurahan Loloan Barat, Kecamatan Negara, berboncengan dengan saudara IBKP, itu alias Gus Gogel, dan kemudian dilakukan penangkapan dan penggeledahan dengan saksi Pak Zainal Arifin, dan pada tangan kanan tersangka ditemukan 1 buah bekas pemukus mie yang di dalamnya berisi 2 paket plastik klip yang berisi kristal bening yang diduga sabu yang dibalut lakban warna coklat. Sabu-sabu dibeli dari seseorang bernama Bronco asal Banyuwangi yang kini masih dicari polisi.
Dari tangan tersangka, polisi menyita barang bukti 2 paket sabu-sabu seberat 0,10 gram, sebuah telepon seluler, kartu ATM, dan sepeda motor. Kedua tersangka masih diperiksa intensif di Mapores untuk menguat jaringan pengedar sabu-sabu di Jembrana. Tim Liputan melaporkan dari Jembrana. Wilayah Sanur Denpasar dikenal sebagai kawasan wisata pantai favorit wisatawan. Sanur dikenal dengan pantainya yang berpasir putih dan suasana yang tenang. Kawasan wisata ini sudah dikenal wisatawan asing sejak tahun 1970-an. Selain wisata pantai, Sanur juga memiliki aneka kuliner khas setempat. Salah satu kuliner yang cukup terkenal adalah ikan tawa khas Pantai Sanur. Ikan sejenis baronang ini hidup di gugusan karang perairan Pantai Sanur. Kuliner ikan tawa ini antara lain bisa dijumpai di sebuah warung di daerah Intaran. Setiap hari, warung ini buka mulai pukul 9 pagi hingga menu ini habis terjual. Pemiliknya adalah Ketut Sudartaba, mantan koki sebuah restoran di Sanur. Sejak 7 tahun lalu, ia sudah mulai menjual kuliner ikan tawa. Ikan tawa hasil tangkapan nelayan diolah menjadi ikan goreng dan kuah. Ikan tawa goreng diolah dengan cara sederhana, hanya diberi sedikit garam tanpa bumbu lainnya. Sedangkan sup ikan tawa diolah dengan bumbu genap Bali yang terdiri dari beberapa jenis rempah-rempah. Dari awal saya bersihkan dulu kotorannya dan kita cuman kasih garam saja. Tidak ada MSG, tidak ada lain-lainnya, tidak ada lemon karena dia tidak amis, karena lokalan tawa Sanur. Alasannya apa tidak pakai bumbu? Alasan udah ikan tawa itu rasanya sudah miloner sekali. Cuman garam aja. Kalau kadang-kadang orang nggak pakai garam, udah rasanya udah luar biasa. Itu keunikan betawahnya. Kalau yang sup, bumbunya apa ya? Bumbunya, nah ini kita pakai bumbu, kalau Balinya pakai bumbu baso genep. Jadi ada lengkuas, ada jahe, ada kunyit, ada bawang merah, bawang putih, cuman itu aja. Menu ini tergolong langka karena tidak setiap hari nelayan bisa menangkap ikan tawa. Ketut akan menutup warungnya jika nelayan tidak mendapat ikan tawa. Dalam sehari ngolah berapa Pak? Dalam satu hari saya dapat, kalau misalnya 5 kilo habis, kalau dapat 10 kilo habis. Karena penggemarnya luar biasa untuk dinikmati. Terus kalau kebetulan hari itu tidak dapat ikan tawa gimana? Kita tutup. Tidak takut kehilangan pelanggan? Tidak. Saya idealis dengan pasti besoknya dia pasti nelpon. Yang gemar ikan tawa pasti nelpon. Penggemar kuliner ikan tawah berasal dari Bali hingga wisatawan asal luar Bali seperti Surabaya hingga Jakarta. Wisatawan menyukai cita rasa ikan tawa yang dinilai berbeda dengan jenis ikan laut lainnya. Setelah makan betawa, tadi kan ada 2 menu, satu goreng, satu yang dibikin sup yang berkuah. Yang berkuah itu rasa bumbunya itu sederhana tapi sungguh enak. Dan yang goreng itu bagi yang nggak penyuka kuah itu bagus sekali. Anak-anak pasti sangat menyukai betawa ini karena tulangnya misah sama dagingnya, jadi aman sekali untuk dimakan. Kalau di porsi komplitnya itu ada lawarnya, sayur apa, itu bisa di request pedasnya, bisa juga enggak. Jadi dari anak-anak sampai dewasa semua bisa menikmati menu yang di sini. Kalau untuk beda sama ikan lain, ikan ini sangat gurih ya,
gurih, terus nggak anyir di mulut gitu. Walaupun bumbunya sederhana, hanya garam aja, tetap juga enak sekali, nggak ada anyir-anyirnya. Satu porsi lengkap kuliner ikan tawah dijual seharga Rp50.000. Selain melayani pembeli yang datang ke warungnya, Ketut juga mengirim paket ikan tawah hingga ke luar Bali. Usaha warung sederhana ini mampu menghidupi keluarganya di saat pariwisata Bali lesu akibat pandemi. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita pagi ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.